Shalom semua, apa kabar? Kalau daerah kami di Karawaci, suasananya sudah jadi tegang diperbandingkan hari Rabu kemarin. Hari ini saya lihat kebanyakan orang pakai masker masing-masing. Beberapa minggu yang lalu saya sempat bicarakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hati kami tim gembala merasa sedih dan gelisah karena kami masih lihat saudara-saudara tidak punya masker. Padahal di tengah-tengah suasana wabah Corona-19 ini. Mau beli tapi tidak ada stok di toko. Dan mau beli karena sudah dapat stoknya, tapi harganya sudah junjung tinggi. Nah, tapi syukur karena Tuhan sudah mendengar doa kita, sudah kirimkan maskernya. Kemarin saya dapat telepon dari teman yang tinggal di Malang, kemudian sudah ceritakan tentang keadaan jemaat. Makanya beliau sudah dengan rela hati sudah korbankan waktu dan dana yang besar untuk membuat maskernya dengan buatan sendiri. Yang hitam, yang saudara sudah terima. Tapi sayangnya karena jumlah yang dikirimkan itu tidak bisa cover semua anggota jemaat di sini. Karena beliau ada sasarannya. Sasaran yang pertama itu anak-anak TK Pelangi Baru. Karena beliau terus layani sebagai sosial juga. Makanya sasarkan di anak siswa di TK Pelangi Baru. Makanya mereka dikhususkan dengan ukuran khusus bagi anak-anak TK. Makanya kita terima. Dan juga beliau sudah sasarkan untuk remaja juga. Dan sudah kirimkan, tetapi untuk dewasa cuma stoknya 1 biji untuk satu keluarga seperti itu. Makanya kurangkan, saudara juga. Nah, di situ ada pergumulannya yang muncul di dalam hati kami. Saudara tahu enggak kalau tim gembala selalu bergumul kalau ada sempat untuk membagikan sembako atau sumbangan kepada jemaat. Karena kadang-kadang gara-gara sumbangan itu ada yang singgung, ada yang ribut, ada yang iri hati, ada yang ngomongin di belakang. Ayo pusing lah. Tapi saya harapkan sudah waktunya lewat. Jemaat Bojong Kamal maupun Cisoka sudah jadi dewasa dalam iman Kristen. Makanya tidak ada lagi yang singgung. Tetapi masih bisa kendalikan diri untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan aturkan. Betul? Ya betul. Nah, dalam pergumulan itu Tuhan mendengar lagi doa kita dan kirimkanlah satu orang donatur untuk membawa yang ini masker biasa. Yang ini pun sederhana, tapi ini bukan 1 poli, tetapi 3 poli yang 3 lapisan. Ini sekarang dijual 10.000 per lembar di internet. Kalau di offline lebih mahal kali. Nah, tapi beliau itu sudah kirimkan masker ini yang bernama Pak Lee Hengjun di Lee Hengguk di yang tinggal di Jakarta. Ini sudah kirimkan. Terima kasih kepada para donaturnya. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang cara penggunaan maskernya, khususnya yang hitam ini, namanya buatan sendiri. Harus ada pemahamannya yang khusus. Masker ini bisa dipakai secara ulang. Makanya kalau yang ini khususnya yang dipakailah khusus bagi orang-orang yang kerja di luar. Dicuci dengan air seperti biasa, tetapi sabunnya sabun antiseptik. Antiseptik tidak bisa dapat, pakailah rinso, tidak jadi masalah. Yang penting pada waktu dijemur di bawah sinar matahari. Namun demikian, kalau saya masih kurang nyaman atau kurang aman, lalu itu boleh juga disetrika. Biar virusnya kebakar. Saya tidak tahu, tapi virus ini bisa terbakar atau tidak. Saya juga tidak tahu. Oke, terserah. Nah, selain itu, ada filternya. Karena masker ini butuh filter. Filter yang ini. Nah, filter ini terbagi 2 bagian. Satu bagian luar dan satu yang lain bagian dalam. Bagian dalam ini bukan filter sebenarnya, yang ini hanya kita sebutkan tisu fiber. Berfungsi yang memblokir semua kelembapan yang akan muncul, yang akan berada di dalam masker setelah kita pakai 8 jam lamanya sehari.
Ini lumayan lama bisa kita pakai kan. Nah, namun apalagi, oke, udah aja. Yang ini fungsinya seperti itu untuk menjaga kelembapannya. Sedangkan kalau filter ini berfungsi untuk menyaring yang bakteri-bakteri atau unsur-unsur yang sedikit ya, kurang baik bagi kita manusia. Yang ini memang tidak bisa mencegah atau memblokir dan menyaring semua virus Corona 19. Kalau gitu bisa ditanyakan apa gunanya? Ya, betul, apa gunanya? Yang ini juga tidak bisa, sama sekali tidak bisa disaring. Kalau yang masker yang putih yang dijual di internet ya, dengan tandanya yang KF94 atau N95, itu memang bisa mencegah virus Corona 19 sebagian, bukan sempurna, bukan secara utuh. Menurut ahli-ahli yang pembuat masker di Korea, mereka katakan tidak bisa mencegah dengan 100%. Oke, dua-duanya tidak apa-apa, apalagi yang masker yang putih tidak bisa digunakan lebih dari 1 hari, hanya 1 kali pakai saja. Apalagi harganya itu, masker 1 lembar sekarang 250.000. Nah, sekarang Tuhan sudah kirimkan masker yang ini yang masih manfaat. Menurut informasi dari WHO yang Organisasi Kesehatan Dunia, virus Corona 19 ini tidak terjangkit melalui udara, tetapi melalui ludah atau cairan tubuh manusia. Syukur kalau cairan tubuh manusia maupun ludah itu bisa terblokir dengan bahan kain kan? Ya, masih untung. Masih manfaat juga. Oke, filter ini lipatkan kemudian dipasang aja. Oh, jangan lupa, filter ini tidak bisa dicuci dengan air. Kalau kita cuci dengan air, ini hilanglah fungsinya dan ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Dia melengket, menarik semua unsur-unsur yang besar. Misalnya bakteri dan virus-virus yang ukuran besar itu lengket ke permukaannya. Tetapi setelah kena air, hilang semua ciri khasnya. Jadi bagaimana dengan caranya apa? Kita bisa membersihkan dan pakai ulang filter ini, yaitu dikukus menurut penciptanya. Nah, jadi dikukus aja sekitar 30 menit lamanya. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari biar dia kena yang infraungu. Nah, setelah udah kering, kemudian bisa dipakai. Masukin filternya ke lubangnya. Ops, di antara Bapak Ibu Saudara punya masker yang berlubang di ujung kan? Ada yang di ujung, ini bukan salah, tetapi yang ini juga tetap sama aja, masukkan filter ke situ. Kalau contoh yang ini di bagian tengah. Oke, makanya saya masukkan dulu. Kemudian dipakai. Oke. Nah, sekarang saya mau ingatkan kembali lagi tentang cara masang dan buka maskernya. Meskipun kita sudah pernah dengar dan disosialisasikan beberapa minggu yang lalu, sekali lagi saya ingatkan saudara. Coba lihat saya sekarang pakai maskernya. Setelah pakai, udah ganteng kan? Mantap, mantap. Nah, tapi bisa juga tidak ganteng, tidak mantap. Kapan? Pada waktu saya buka masker dengan cara seperti ini. Karena dengan jari tangan, saya sudah meraba bagian yang terkontaminasi. Ketika kita buka masker, harus pakai talinya. Masih ingat kan? Karena saudara semuanya pintar. Oke. Nah, namun demikian ada satu hal lagi yang awasin saudara. Ketika kita pakai masker, kadang-kadang kita lihat awalnya seperti ini, tapi lama-lama kita kasih turun seperti ini. Biar enak untuk bernapas. Kemarin juga saya lihat banyak orang seperti itu. Ini ada gunanya enggak? Sama sekali tidak ada gunanya. Karena ludaka atau cairan tubuh manusia yang kecil itu bisa terbang kemari dan bisa masuk ke hidung kita.
kita harus nutupi hidung sama mulutnya. Nah, ini yang cara yang benar. Pada waktu buka juga sama. Pakai tali telinga. Yang ini tidak untuk seterusnya. Hanya sekali pakai, satu hari sudah pakai, kemudian tidak bisa dipakai katanya. Tetapi bagi kita tidak ada pilihan yang lain kan. Makanya saya taruh, simpan dengan baik-baik. Kemudian saya pakai lagi. Tapi kalau saudara ada cara yang lain, yang ini kan ada cara alternatif. Yang ini sambil dicuci, sambil bersihkan, bisa pakai ulang. Demikian ini penjelasan dan pemberitahuan kepada Bapak Ibu Saudara. Ingat saudara, ada bagian Tuhan sedangkan ada bagian kita. Ada tugas Tuhan, seperti itu, ada tugas kita. Ada tanggung jawab Tuhan, ada juga tanggung jawab bagian kita. Untuk menjaga dan untuk mengikuti semua peraturan supaya tidak terjangkit virus corona. Itu tugas kita saudara. Kita harus patuhi semua peraturan yang sudah disajikan daripada pemerintah Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.